Halo teman-teman, nama saya Muhammad Yunana Regana dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi SHM Simple Harmonic Motion atau dalam bahasa adalah gerak harmonis sederhana. Jadi, gerak harmonis sederhana merupakan gerak periodik osilasi pada partikel. Gerak partikel tersebut dipengaruhi oleh sebuah gaya pemulih yang bekerja pada sistem gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana tersebut atau gerak pemulih tersebut pada partikel bergerak sesuai dengan perpindahannya atau sebanding dengan perpindahannya. Contoh, sebuah pegas. Jika sebuah pegas diberi gaya, maka akan terjadi sebuah kerenggangan. Nah, jika gaya tersebut dihilangkan, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk seperti semula. Ini merupakan bentuk gerak harmonik sederhana pada pegas. Dan gerak harmonis sederhana memiliki grafik konvensional baik sinus maupun kosinus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan gerak harmonik sederhana. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pada gambar yang pertama bisa kita lihat bahwa ada sebuah benda berwarna biru. Benda tersebut diikat dengan pegas, di mana benda tersebut melewati setimbangnya. Titik setimbangnya itu berada pada titik 0 pada gambar tersebut. Ia bergerak ke A dan juga ke minus A. Jika kita perhatikan bahwa kedua benda itu, baik benda merah maupun benda biru, selalu pada pergerakan dan posisi yang sama. Posisi ini dapat kita lihat pada proyeksi sumu X pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, pada gambar kedua bisa kita perhatikan bahwa ada dua benda, yang satu berwarna merah dan satu berwarna hitam. Jika kita perhatikan bahwa benda merah melakukan osilasi naik turun, sedangkan benda berwarna hitam melakukan gerak melingkar. Jika kita perhatikan pada benda merah yang melakukan osilasi naik turun, benda tersebut akan sama dengan benda hitam yang melakukan gerak melingkar. Begitu pula dengan Y-nya, baik itu saat Y positif maupun Y negatif. Hal itu bisa kita lihat pada proyeksi Y pada gambar tersebut. Kemudian ada gambar yang ketiga. Pada gambar tersebut, jika kita perhatikan bahwa di sana ada simpangan. Lalu bagaimana simpangan pada gerak harmonik sederhana ini? Simpangan gerak harmonik ini dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A sin omega dikali T, di mana A adalah amplitudo, T adalah waktu, dan omega adalah frekuensi sudut. Sekian dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya mengenai rumus lebih lengkap mengenai simpangan gerak harmonik sederhana ini. Persamaan persimpangan. Besarnya frekuensi sudut adalah ohm sama dengan 2pi, atau T besar dan temperatur sama dengan 2pi, F kecil frekuensi. Sehingga persamaan simpangan gerak harmonik sederhana bisa dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin atau 2pi, T besar temperatur dikali T kecil waktu, atau Y sama dengan A sin 2pi F frekuensi T waktu. Persamaan gerak harmonik sederhana membantu menentukan posisi atau simpangan dari benda terhadap waktu gerak. Gerak harmonik sederhana akan selalu berulang-ulang dalam periode tertentu. Nama saya Irjaya Sintus Presari Kuen, NIT 20021047. Saya akan lanjut menjelaskan tentang
kecepatan dan percepatan pada gerak harmonis. Gerak harmonis sederhana merupakan gerak sebuah benda atau partikel yang bersifat periodik, seperti gerak benda pada umumnya. Gerak harmonis juga memiliki kecepatan dan percepatan. Yang pertama, kecepatan harmonis. Kecepatan benda yang bergerak harmonis sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu yang dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Seperti keterangan di samping, Vy merupakan kecepatan simpangan, Dy merupakan turunan simpangan, dt merupakan turunan waktu, A merupakan amplitudo, dan W merupakan omega atau kecepatan sudut. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah percepatan harmonis. Percepatan benda yang bergerak harmonis sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama, persamaan kecepatan, atau turunan kedua persamaan simpangan. Secara matematis, percepatan harmonis dapat ditulis sebagai berikut. Seperti keterangan di samping, AY merupakan percepatan simpangan, dV merupakan turunan kecepatan, dt merupakan turunan waktu, A merupakan amplitudo, W merupakan omega atau kecepatan sudut, dan WT merupakan omega dikali dengan waktu. Tanda minus pada persamaan percepatan gerak harmonis di samping menunjukkan bahwa arah percepatan selalu berlawanan dengan arah posisi atau simpangan. Arah yang berlawanan ini yang mengakibatkan gerak harmonis. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nazar Arlisade, NIT 20020968, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Bravo. Di sini saya akan melanjutkan tentang energi gerak harmonik sederhana. Benda yang melakukan gerak harmonik sederhana memiliki energi potensial dan energi kinetik. Jumlah energi potensial dan energi kinetik disebut energi mekanik. A. Energi kinetik gerak harmonik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonik sederhana yang disebabkan oleh kecepatannya. B. Energi potensial gerak harmonik. Besarnya energi potensial adalah energi yang dimiliki gerak harmonik sederhana karena simpangannya. C. Energi mekanik. Energi mekanik sebuah benda yang bergerak harmonik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensialnya. Susunan pegas yaitu dua buah pegas atau lebih dapat disusun seri, paralel, ataupun gabungan seri dan paralel. Gerak harmonik pada pegas adalah semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar berikut. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan merenggang atau bertambah panjang. Contoh pada per dan karet. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberi gaya luar, ditarik, ataupun digoyangkan. Nama saya Muhammad Iqbal Fariski, NIT 20020855, kelas Bravo, Prodi S1 Teknik Dirgantara, akan menerangkan gerak harmonik pada bandul. Gerak harmonik sederhana merupakan gerak yang berulang-ulang dengan periode tertentu. Gerak bandul atau pendulum juga termasuk gerak harmonik sederhana karena bandul akan berayun terus dengan periode tertentu.
Gaya pemulihan membuat bandul selalu berayun dengan periode yang tetap dengan menghiraukan gesekan dengan udara. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerakan harmonik sederhana. Sekian dari saya. Gerak harmonik pada bandul. Saya akan menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul, di mana nanti kita akan memvariasikan panjang tali yang kita gunakan sehingga nanti akan memperoleh hubungan antara periode dengan panjang tali dan frekuensi dengan panjang tali. Periode yang dibutuhkan bandul untuk melakukan satu kali getaran sama dengan sebanding dengan panjangnya tali. Semakin panjang tali yang kita gunakan, maka semakin lama frekuensi pada bandul. Jika semakin pendek tali yang kita gunakan, maka akan semakin sedikit frekuensi pada bandul. Untuk mengetahui hubungan antara panjang tali dengan frekuensi dan panjang tali dengan periode, maka dilihat dari rumus berikut. Berikut adalah contoh soal periode beserta jawabannya. Kesimpulannya adalah, di dalam getaran harmonik, panjang tali sangatlah mempengaruhi banyaknya getaran yang diperoleh. Jadi semakin panjang tali yang digunakan, nilai frekuensi semakin besar dan nilai periode semakin kecil. Massa beban juga mempengaruhi banyaknya getaran. Semakin besar beban, maka semakin besar pula getarannya. Frekuensi semakin besar dan periode semakin kecil. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang gerak harmonis sederhana pada bandul. Berbicara tentang bandul merupakan gerak harmonis sederhana yang sudah kita kenal dalam mekanika Newton. Gerak harmonis sederhana ini pada dasarnya merupakan gerak selaras di mana suatu benda itu bergerak bolak-balik atau bergerak pada lintasan yang sama setiap titiknya. Lebih jelasnya, kita lihat pada gambar di sini. Di sini saya mempunyai sebuah bandul yang simpangannya sejauh dx. Ketika dilepaskan, bandul ini akan bergerak bolak-balik atau yang disebut dengan gerak harmonis sederhana. Kita asumsikan bahwa sudut peta sangat kecil, sehingga bandul ini bergerak harmonis sederhana. Nah, apa yang menyebabkan bandul ini bergerak harmonis sederhana atau bergerak bolak-balik pada titik seimbangnya? Dalam kasus ini, yang menyebabkan gerak harmonis sederhana adalah gaya gravitasi yang bekerja sebagai gerak pemulihan. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah, di manakah letak titik gaya pemulihan itu? Nah, untuk yang pertama kita menganalisis gaya yang bekerja. Nah, di sini kita bisa ketahui W atau berat. Nah, kita infusikan di sini adalah cos peta. Nah, kita gini, di sini adalah cos peta. Di sini adalah W cos peta, dan sedangkan di sini adalah W sin peta. Nah, di sini jangan lupa kita taruh sudut peta. Nah, sudut peta. Untuk tahu kenapa bisa seperti ini, kita harus ingat hubungan sudut. Sin adalah depan per miring, cos adalah samping per miring, dan peta adalah depan per samping. Nah, yang bertindak sebagai gaya pemulihan sehingga bandul ini bergerak bolak-balik bukan gaya di sini, melainkan gaya di sini, yang arahnya berlawanan arah dengan gaya bandul. Ketika bandul bergerak ke sini, maka gaya pemulihan bergerak ke sini. Nah, sehingga yang disebut gaya pemulihan adalah W sin peta, bukan W cos peta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juman, NIT 200205663. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gerakan harmonik sederhana. Gerakan harmonik sederhana adalah sifat yang berbolak-balik, yang dalam arti sederhana dalam gerak sederhana merujuk pada
gerakan harmonik yang tidak teredam. Artinya, gerakan harmonik akan berlangsung selamanya. Tentu saja, di kehidupan sehari-hari tidak ada gerakan bolak-balik yang berlangsung selamanya. Namun, beberapa contoh berikut yang dapat dianggap gerakan harmonik sederhana. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh gerak harmonik sederhana. Contoh gerak harmonik sederhana adalah seperti bandul jam, getaran sinar gitar, dan kendaraan peredam seperti shock breaker. Baiklah, sekian dan terima kasih.